Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Waalaikumsalam warahmatullahi sekalian, wabarakatuh. malam ini saya berkesempatan bersilaturahim ke rumah sahabat kita, ya. Mungkin sekarang bukan lagi mualaf lah karena sudah lama ya. Biasa sekarang menjadi seorang muslim ya. Sedang begitu gencar dan intens mempelajari hal tentang Islam ya, termasuk berbagai tema-tema penting dalam keislaman. Dan kali ini kita akan berbicara tentang satu topik yang saya kira juga menarik, bagaimana pikiran-pikiran dia, pandangan dia tentang sebuah konsep pernikahan menurut pandangan dia setelah dia masuk Islam. Oke, kita coba wawancara dengan Mr. Yusuf Patricio Sana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Waalaikumsalam Yusuf. How wabarakatuh. are you? I'm fine, thank you. You? Yes, I'm fine, alhamdulillah. Nice to meet you tonight. Nice to meet you again. Okay, Mr. Yusuf, now we will discuss about one topic. I think this interesting topic, important topic in life, in your life, in my life, in all in life. The topic is about the marriage. Yeah, the marriage. Good topic. The first question I want to ask you about, and I want to know about your opinion. What the meaning and purpose of the marriage, according to you? Well, The meaning. the meaning is to join Mm. two people. Is not complete for making one union complete. Mm-hmm. With this meaning, in the life, Mm-hmm. you marry for sharing your life with another people. It is the meaning ya, Yeah, the the meaning. first meaning. Saya tanya kepada beliau ya tentang topik yang kita bicarakan. Pertanyaan pertama saya sederhana, apa pandangan Anda tentang tujuan atau makna dari sebuah pernikahan? Jawabannya sangat mendalam menurut saya. Dia mengatakan bahwa makna dari perkawinan itu menyatukan dua orang yang berbeda ya, dan menyatukan untuk saling melengkapi ya, menjadi satu kesatuan. Hal-hal yang berbeda dari dua orang, pikirannya, cara berpikirnya, kemudian tradisinya dan seterusnya bersatu dalam satu kesatuan untuk saling melengkapi. Itu kira-kira dia bilang completely, itu maksudnya mungkin saling melengkapi antara dua orang untuk menyatu dalam tujuan, dalam sebuah pernikahan. Itu jawaban sederhana tapi menurut saya sangat mendalam. Oke, next question ya, Mr. Yusuf. What you think that the basic or that the asset of marriage is money? I mean that, can you explain me? You believe that the asset of a marriage to happy is money? Please. Yes, I think the asset of marriage is not money. Mm-hmm. No money because you can have the so very rich marriage, but if your heart is not perfectly synchronized with another one, your marriage will be no success. Mm-hmm. So either your marriage is so very expensive, not meaning will be success. Can you explain with the person maybe? Yes. Money and not money. Yes. Well, it meaning for me Mm. the marriage meaning can be divided to Mm. 20% can be money, Mm. and the 18% can be from the heart, from the feeling, from the connection. Mm. So just the spiritual, the thing important is spirit. So just 20% is money only. And 80% from her. From her. Ya, saya tanya kepada dia, ini mungkin semacam pertanyaan memancing ya. Apakah Anda percaya bahwa sebuah modal perkawinan itu adalah uang? Dan apakah Anda yakin bahwa sebuah perkawinan yang dimodali uang itu akan menjadi bahagia? Dia mengatakan no. Ya, uang itu bukan segala-galanya. Dia mengatakan tetap uang itu penting, tapi kalau dipresentasikan, kata dia, sebuah perkawinan itu modalnya uang mungkin hanya 20%. Uang bisa membantu orang rumah tangganya bisa lebih bahagia. Dan 80%-nya itu lebih ditentukan oleh here. Jadi dia bilang ditentukan, what 80% for example? Well, for example, Feeling. number one of course is love. Love and Love then important. Patience, respect, and and so many the all the feeling can join for making perfect the marriage. Oke, saya tanya, jadi 20% saja mau kontribusi uang membuat orang bisa bahagia dalam sebuah perkawinan, tetapi yang akan menentukan sebuah pernikahan itu bahagia, dia bilang 80%-nya lahir dari hati.
Saya tanya apa contoh yang lahir dari hati, dia bilang cinta, ya, cinta yang tulus, kemudian respect, ya, respect pada seseorang, pasien itu I think kesabaran, important. ya, maybe syukur like this, ya, Syukur, of course. of course, ya, rasa syukur juga itu. Jadi ternyata ada modal-modal imateri yang menurut pikiran dia yang justru itulah yang membuat sebuah perkawinan bisa menjadi lebih bahagia. Saya kira ini pikiran-pikiran beliau yang dulunya sangat sekuler, sangat barat, sangat ATE, sudah mulai meningkat ya ke arah yang lebih positif, di mana orientasi kehidupannya bukan lagi pada persoalan materialisme ya, tetapi juga lebih pada persoalan hati. Salah satunya terbukti dengan jawaban-jawaban dia yang sangat luar biasa. Your answers and is excited ya about the motive. And then Mr. Yusuf, explain to me and the audience what your motivation when you get it woman to become your wife. What your motivation for ibadah or for only together in life? Well, for me, the marriage is ibadah. Hmm. No meaning if not inside the ibadah. If you sharing love with your wife is ibadah. If you sharing the time with your wife is ibadah. If you helping your wife when a problem is ibadah also. Luar biasa. Jadi ini amazing menurut saya. Lagi-lagi saya tadi memancing juga. Sekarang pertanyaan saya adalah, apa sih motivasi Anda menikahi seorang perempuan untuk menjadi pasangan hidup Anda? Apa tujuan dia? Dia mengatakan bahwa tujuan saya sekarang ini untuk menikah adalah ibadah, ya. For example, dia mencontohkan apa yang dimaksud ibadah. Mencintai istri itu adalah ibadah. Giving something for your wife is Ibadah. ibadah. Memberi sesuatu pada istri itu adalah ibadah. And then what again about If ibadah? you helping your wife, Huh? a problem maybe have a Oh iya, sad, jadi is menolong ibadah also. istri pasangan kita yang sedang dalam keadaan sedih, kemudian dia bisa bahagia, itu ibadah. That's the important the motivation ya, important motivation of a marriage ya. Yes. Jadi The most important message is you marry for ibadah. Ibadah is what take care in the best of you can of your ya, wife. saya kira ini sangat filosofis ya. Ini menjadi pelajaran buat kita semua ya, yang selama ini kadang banyak orang menikah karena orientasi-orientasi lain sehingga kemudian dia berantakan dalam rumah tangganya. Dia sudah punya visi yang sangat luar biasa filosofis bahwa pernikahan yang saya lakukan dengan seorang perempuan ini adalah motivasinya adalah untuk ibadah. Luar biasa ya jawabannya. Okay, next question for Mr. Yusuf Patricius sana ya. Do you think that your wife is as a friend in your life now, or friend also when you after lasting hereafter? Yes. Well, I think if you think your wife is just for this life only, so very sad. Because as Muslim, we have the possibility to can stay with us wife forever. Forever ya. In here and the day after. Until the Jannah ya. Yes. You believe that next time after lasting hereafter you will meet again with your wife and your family? Yes, I believe because as I read it in the Quran everywhere, because not one place, the Quran everywhere say, Oh, yes, we will yes. meeting again in the Jannah. Jannah ya. Luar biasa juga. Ini saya tanya kepada dia, apakah istri sekarang yang menjadi pasangan Anda itu adalah teman hidup Anda di dunia saja, atau sebagai juga teman ketika nanti pulang ke akhirat ya? Jawaban dia sangat luar biasa. Dia mengatakan kalau orang punya misi menjadikan istri hanya teman di dunia saja, itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Very sad ya. Very sad. Jadi dia mengatakan bahwa istri itu ya forever. Jadi after lasting atau hereafter, setelah meninggal pun harus menjadi istri ya. Karena begitu saya tanya lagi, apakah Anda percaya bahwa suatu saat istri Anda, keluarga Anda bisa ketemu nanti di akhirat? Dia mengatakan sangat percaya. I believe because Quran said that our family and his wife will meet again with after lasting for after life ya, in akhirat ya, setelah akhirat. Saya kira jawaban-jawabannya sudah melampaui cara berpikir kita semua tentang filosofi sebuah pernikahan ya. Dan ini artinya bahwa mengindikasikan beliau sudah mulai memahami betul tentang konsep-konsep perkawinan, setidaknya menurut Islam yang dia pelajari, yang dia pahami sekarang ini. Okay, Mr. Yusuf, maybe the last question ya for you. Before you Muslim, maybe you said that you are atheist, yeah, and after you Muslim, can you explain me what the difference between you Muslim
especially in marriage, ya. Marriage before you Muslim and after you Muslim. Well, Hmm. when I was married before Muslim, Hmm. was 18% about money, about showing, about giving to the other the ideas your marriage is perfect Hmm. with luxury, Yes. but after marry After in Islam. in the Islam and the marry in the Islam, Hmm. I understand and learned Hmm. that the important in the marriage Islam is not the money. Hmm. It's important is the marriage. Hmm. What is the marriage? In the Islam, the marriage is contract between husband and wife to be together, alive, and helping each other. Hmm. So the meaning in the Islam is 18% and 20%. Hmm. In the Christian, because I married as a Christian, Before maybe atheist, ya, because you are Christian. before Christian, yeah. even I was atheist, Oh, I married Christian. Oh, yes. Yes, as Christian, I marry. It was 18% showing luxury and 20% about the really marry. The meaning of the marry in the Christian was lost. Oke, Exactly lost. ya, ini pertanyaan terakhir yang dalam tema kali ini saya tanyakan, apa yang membedakan? Dia kan sebelumnya ateis, ya, tapi dia menikah dengan cara Kristen, dia bilang, ya. Apa yang membedakan makna perkawinan sebelum Anda Muslim dan setelah setelah Muslim? Dia jawab singkatnya kira-kira begitu, bahwa sebelum Muslim dia menikah dengan cara yang non Muslim itu karena dia ateis dan memang menggunakan cara-cara agama yang dia anut oleh istrinya. Dia mengatakan 80% lebih banyak berorientasi pada materi, ya, duniawi, luxury, ya. Jadi tidak ada orientasi, hanya mungkin kalaupun ada sekitar 20%, dia bilang gitu. Tapi begitu dia masuk Islam dan mengerti tentang pernikahan dalam Islam, dia melihat bahwa 80% adalah tujuan pernikahan itu ada di sini. Ya, Islam tidak mementingkan seperti yang digambarkan sebelumnya, terlalu banyak materialisme yang menjadi ukuran, kemewahan dan seterusnya. Tapi tujuan pernikahan betul-betul tercapai sebagai bentuk ikatan batin yang dilakukan. Dan ketika dia sebelum Muslim, dia bilang lost vision. Jadi ada kehilangan visi dalam perkawinannya. Tapi setelah Muslim, dia mulai menemukan visi yang sesungguhnya dari perkawinan. Mr. Yusuf, your answer is very nice and good. I hope that God will bless you forever. Amin, amin. And you heard every time, every day, and forever. Thanks so much with our discussion tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sekalian, itulah diskusi ringan kita dengan sahabat kita, ya, yang dari Italia ini, ya. Sekian banyak tema-tema sedang dia pelajari dalam Islam, termasuk di dalamnya adalah tema perkawinan. Itulah kira-kira makna pernikahan menurut apa yang dia pelajari dalam agama Islam. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.